Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi merenung-renung, mencoba mendekat kepada Quran. Di kali ini, kemarin kalau nggak salah kita sudah bahas sampai Al-Baqarah ayat yang ke-12 ya. Nah, ini kemungkinan kita akan coba go through sampai ayat ke-20, masih membahas ciri-ciri ya mungkin kita mengenalnya sebagai orang-orang munafik gitu ya. Tapi utamanya sih sebenarnya melakukan self assessment gitu. Moga-moga kita tidak termasuk orang-orang yang sedemikian. Karena kalau makin dibaca nih makin kompleks nih. Bahkan nanti sampai ada dinamika psikologisnya yang kalau coba kita rasa-rasain agak mengerikan. Ya, yuk kita bahas di video kali ini. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di ayat yang ke-13 ini ada uraiannya tentang orang munafik. Ini adalah apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman. Mereka menjawab, apakah kami akan beriman seperti orang-orang bodoh itu beriman? Padahal merekalah yang bodoh tetapi tidak menyadarinya. Ini saya membayangkan orang yang seperti ini kompleks banget ya situasinya gitu. Sekurang-kurang berimannya orang-orang kayak kita ya barangkali belum nyampe ke sini, tapi bisa jadi ada gitu, bisa jadi ada, atau bibit-bibitnya bisa jadi perlu kita waspadai ya. Yaitu ketika kita dinasehatin gitu, untuk menambah iman misalnya, tapi responnya malah demikian, responnya malah ya, maksud lo beriman itu kayak orang-orang itu, nah gitu kan. Kalau dibahasakan begitu ya sepertinya kelihatan ya ada situasi-situasi ya, kadang-kadang kan sebagian orang-orang yang mencoba untuk mendekat ya, kepada jalan Islam itu ada yang dipersepsikan sebagai orang-orang yang kuno, sebagai orang-orang yang ketinggalan zaman, sebagai orang-orang yang kaku, sebagai orang-orang yang aneh gitu. Nah, sehingga pada saat diingatkan gitu ya, bahwa kamu hidup yang benar ya, bahwa kamu hidup yang lurus gitu, sebagian orang bilang maksudmu lurus kayak gitu, kayak mereka itu. Nah, mereka itu adalah orang-orang yang tadi yang dianggap sebagai kuno, jadul gitu ya, mengada-ngada gitu, aneh-aneh gitu ya. Kalau deskripsinya kayak gitu sih zaman sekarang ada ya. Nah artinya untuk menghindari supaya kita nggak demikian kan, mari kita coba balik ya lah ya. Kalau sampai ada orang yang mengalami perilakunya seperti ini ya, dinasihatin kepada keimanan justru meremehkan, itu kira-kira apa yang ada di pikirannya ya, gitu ya. Sampai begini banget sih gitu. Ya mungkin karena dampak dari yang di ayat 7 ya, Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka ya, barangkali sudah saking sudah ngeyelnya maka ya dikunci sekalian sama Allah jadi begitu ya. Nah di sisi lain ada di ayat 14-nya, apabila bertemu dengan orang yang beriman mereka berkata kami telah beriman. Jadi tapi di depan orang-orang yang dianggap bodoh tadi ya, itu tetap ngakunya beriman. Tetapi apabila kembali kepada para pemimpin mereka, mereka berkata sungguh kami bersamamu, kami hanya mengolok-olok. Ya kita cuma bicara doang kali tadi gitu. Nah ini kan
apa nih, kayak ya dinamika psikologis yang kompleks ya, lain di mulut, lain di hati, lain di sana, lain di sini. Maka nanti di belakang ini di ayat yang 17 misalnya, 18, 19, 20 itu suasana kejiwaan orang seperti ini adalah suasana yang sangat nggak stabil, suasana yang sangat nggak stabil, sangat mengerikan di dalam sebenarnya. Jadi ya karena sudah kelewatan begini, Allah akan menistakan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Jadi pada saat melakukan keseluruhan perilaku tadi gitu ya, yang terjadi di dalam diri mereka adalah perasaan terombang-ambing sebenarnya, perasaan yang nggak stabil, nggak firm, nggak tenang gitu, nggak damai. Mereka membeli kesesatan dengan petunjuk. Nah ini saya menarik nih, karena diistilahkan terjemahannya itu kan dengan membeli ini banyak ya. Di Quran itu ada istilah, Allah menggunakan istilah jual beli gitu. Misalnya kalau nggak salah ada ayat tentang maukah kau beritahu tentang perniagaan yang tidak akan merugi, nah gitu kan. Itu di Al-Baqarah udah agak di belakang nanti ada seperti itu, dan saya waktu itu terperangah ya mendapatin salah satu penjelasan dari Ustadz Nu'man bahwa sebenarnya itu adalah sebuah sindiran ya, sebuah sindiran kepada orang-orang yang hitung-hitungan ya. Jadi sementara ya Allah itu Rahman dan Rahim, sementara nikmat yang kita terima begitu banyak, sementara banyak sekali kenikmatan hidup itu kita nggak pernah minta tapi terus disediakan ya, baik kita beriman ataupun tidak, baik kita soleh atau tidak, itu baik iman kita naik apa turun itu nggak pernah dikurangi kan kita nggak pernah ya pada saat iman turun lalu nafasnya oksigen dikurangi misalnya, nggak pernah begitu. Nah tapi masih ada ya manusia yang hitung-hitungan gitu, berharap apa istilahnya ya, segeralah gitu dibalas, kalau doa segera dibalas, kalau minta segera dikabulkan gitu. Nah jadi perumpamaan jual beli ini sebenarnya adalah sebuah sindiran gitu, bahwa ya basically nggak usah mungkin mirip beginilah, kita punya sahabat misalnya, sahabat baik sekali gitu, sering nolong kita, terus kemudian suatu hari dia itu minta tolong sama kita ya, tapi dalam ketidakenakannya minta tolong sama kita, dia bilang gini, aku pinjem lagi, mungkin misalnya di kelaparan lah gitu ya, aku boleh nggak ke rumahmu minta makanan, aku beli deh, ya mungkin aku bayarnya nggak sekarang, nanti besok aku bayar. Coba deh kita punya sahabat ngomong kayak gitu, itu kan perasaan kita pasti nggak enak banget gitu kan. Ini sahabat kita kok sampai ngomong gitu soal makan aja, sampai minta dibeli gitu ya kan. Jadi ketika Allah bicara perniagaan ya nuansanya sebenarnya sindiran gitu. Nah mereka membeli kesesatan dengan petunjuk. Jadi kalau dilihat sebenarnya nuansa dari orang-orang yang berada dalam kondisi kemunafikan seperti ini kan nuansa yang sangat materialistis gitu ya, sangat fokus pada kehidupan dunia ya. Mereka itu rela ya memiliki dua wajah gitu ya, rela, padahal ya pasti ketahuan sebenarnya gitu ya. Kalau ditanya jauh di dalam lubuk hatinya kan pasti ketahuan. Tapi mereka nggak peduli itu karena nggak percaya pada yang gaib ya. Kalau dikaitkan di ayat 1 sampai 5 kan Quran ini kan memang bermanfaat bagi orang yang percaya pada yang gaib kan gitu. Nah, orang yang tidak beriman, tidak bertakwa ya tentu saja tidak percaya pada yang gaib. Hidupnya hanyalah apa yang kelihatan saja. Nah, sehingga hidup itu jual beli aja gitu ya. Mereka rela ya mendingan sesat daripada dapat petunjuk. Petunjuk itu mereka buang ya
dan mendingan berada dalam kesesatan itu. Karenanya perdagangan mereka tidak menguntungkan dan mereka nggak dapat petunjuk. Jadi nggak akan untung ya, dalam jangka panjang nggak akan untung dan nggak akan dapat petunjuk. Nah, suasana hati mereka itu ada di ayat 17 sampai 20 ini. Ya, perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api. Nah, ini kalau kita mau ngerasain ya. Jadi saya mencoba meresapi suasana ini supaya timbul kengerian dalam hati saya dan jangan sampai jatuh ke kondisi ini gitu, moga-moga ya. Mari kita coba ya resapi ya. Jadi perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api. Jadi coba bayangin kita nyalain api gitu, lilin misalnya. Ya, di dalam suasana yang gelap kita nyalain api, kan ada keterangan ya, ada cahaya gitu kan. Nah, tapi tiba-tiba ya setelah menerangi sekelilingnya, setelah cahayanya itu muncul, Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan tidak dapat melihat. Nah, coba deh, jadi kita di sebuah daerah yang gelap, kita nyalain api ya, berarti kan itu sumber cahaya satu-satunya yang kita miliki, tiba-tiba mati. Wah, itu kan gejolak ya, gejolak jiwa kita luar biasa tuh, takut, khawatir, deg-degan. Mereka tuli, bisu, buta sehingga tidak dapat kembali. Jadi kondisinya itu seperti orang yang tuli ya, bukan cuma gelap tapi seperti orang yang tuli, nggak bisa ngomong gitu ya, dan nggak bisa melihat karena saking gelapnya, karena dimatikan cahaya itu sama sekali. Mereka seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit. Udah gitu ada hujan lebat, gelap, ada petir ya, ada kilat, suara bergemuruh gitu. Sampai akhirnya harus nutup telinga gitu dengan jari-jari untuk menghindari suara itu karena takut mati. Tapi justru Allah mengepung orang-orang kafir sehingga mereka tidak dapat menghindar. Jadi seperti berada dalam kondisi dikepung dengan kegelapan itu, kegelisahan. Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Jadi kilat itu seperti kena ke mata dan gelap lagi gitu ya. Setiap kilat itu menyinari mereka berjalan di bawah sinar. Jadi dia berusaha cari jalan keluar gitu, tapi kilatnya lagi. Apabila gelap menerpa, mereka berhenti karena nggak tahu mesti kemana. Sekiranya Allah mengendaki pasti menghilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Jadi benar-benar kalau Allah mengendaki dihilangin benar, tapi mungkin ini saya memahaminya sih, penglihatan secara fisik tidak, tetapi secara kejiwaan itu benar-benar seperti terperangkap gitu. Nah, inilah dampaknya nih, ngeri banget ya. Menjadi orang yang suasana hatinya kayak gini, suasana jiwanya kayak gini. Gelap, gak bisa melihat, seperti gak bisa melihat kebenaran gitu. Yang dilakukan tuh salah aja terus akhirnya ya. Mesti bohong sana sini. Ya, berpura-pura gitu. Berpura-pura soleh padahal enggak, di baliknya. Kan dia, waduh. Moga-moga nggak sampai lah kita jadi beginilah gitu ya. Ini dinamika yang sangat kompleks gitu. Dan orang sampai tahapan begini sepertinya sih tidak tiba-tiba ya. Seperti bahasan di video sebelumnya, nggak mungkin tiba-tiba. Kita mesti assess kondisi-kondisinya supaya sebelum terlanjur kita bisa balik gitu. Ya, kalau ayat 17 sampai 20 kan deskripsi kondisi ketika betul-betul sudah gelap. Ya kan? Jadi ada cahaya dimatikan. Kalau kita pikir-pikir misalnya di zaman sekarang ya, rasanya petunjuk itu sudah tidak ada keterbatasan akses lagi. Misalnya kita mau belajar agama, itu udah nggak ada batasan lagi, mau lewat YouTube, mau lewat buku ya, banyak sekali ya. Mungkin let's say sebelum zaman Indonesia merdeka kita mau beli buku tafsir Quran misalnya, nyarinya mungkin agak susah, kalaupun ada mahal, terjemahan belum banyak gitu kan. Mau bertemu dengan guru juga bisa jadi masih terbatas jumlahnya ya. Belum ada YouTube di masa itu ya. Ya jangankan itu, zaman saya kecil aja ustadz yang bagus ya paling ada di TV kan gitu, di jam-jam tertentu aja, kuliah subuh misalnya gitu ya. Dulu ada Ustadz Anwar Sanusi misalnya itu ya, sangat terbatas gitu. Mau ngikutin ceramahnya Ustadz Zainuddin MZ tuh mesti beli kaset yang
sekoper itu. Ya kan. Nah, zaman sekarang kan udah nggak begitu ya, bahkan kita hampir-hampir mengeluarkan sedikit biaya. Tapi problemnya adalah apakah kita membuka mata kita terhadap hal itu, ya kan? Karena godaan yang lain banyak gitu. Nah, misalnya nih kita lagi, ya ada azan lah, sederhana, ada azan. Kemudian lagi kerja gitu, kerjaannya ditungguin sama bos. Ya, itu kan seperti ini ya kondisinya ya. Misalnya lagi kerja sibuk banget ditungguin sama bos, ada yang ngajakin, sholat yuk gitu. Ntar dulu lah, gitu. Bawa sholat jamaah. Dia kan nggak punya bos kayak bos gue gitu. Jangan-jangan begitu ya, saya cuma mencoba merefleksikan aja, jangan-jangan begitu. Jangan-jangan kondisi kejiwaan seperti itu adalah bibit-bibit gitu, bibit-bibit yang nantinya kalau dilanjutin terus ya bisa jadi ya bablas ya, seperti yang dijelaskan di beberapa ayat tadi. Di ujungnya ya sampai kemudian kehidupan ini serasa gelap gitu ya, karena ketergantungan kita pada manusia, pada pekerjaan. Saya tidak mengatakan bahwa kita kemudian harus nyantai banget di pekerjaan, nggak begitu. Setiap pekerjaan kita itu adalah jalan ibadah kan ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, cuman menjalankan pekerjaan itu kita perlu pertama tadi perlu diniatkan sebagai ibadah, iyyaka na'budu, dan perlu petunjuk ya, gimana tuh ya cara menjalankannya seperti apa gitu. Nah, di kondisi sekarang kalau saya coba merefleksikan, orang bekerja itu sebenarnya seringkali ya problemnya bukan pada tantangan pekerjaan yang begitu hebat, tetapi kapasitas diri kita yang mungkin kurang untuk menghadapi tantangan itu. Nah, kenapa kurang? Karena kita hanya memandang diri kita tuh hanya butuh energi, butuh asupan dari beberapa hal yang sifatnya materi. Ya kan, misalnya di kantor ya, orang itu sangat sangat maklum bahwa karyawan perlu makan misalnya, maka dikasih jam makan siang, dan pas jam makan siang juga nggak diganggu ya. Tetapi mungkin kalau karyawan pengen beribadah misalnya gitu ya, dengan khusyuk, dengan tenang, itu nggak semua kantor loh ya menyediakan privilege itu. Ya mulai ada, alhamdulillah mulai ada perusahaan-perusahaan yang bahkan menyediakan wahana, tapi belum semua. Padahal ada dahaga spiritual gitu yang perlu diisi. Ya, dahaga spiritual itu, kelaparan spiritual itu efeknya sama dengan kelaparan fisik sebenarnya. Gitu. Nah, energi spiritual itulah yang sebenarnya diperlukan untuk membuat orang kemudian prima ya. Let's say ya, kalau pakai hitung-hitungan ya, simulasi aja ya, kalau dia prima fisik dan psikis dan jiwanya itu, maka pekerjaan yang harusnya selesai 3 jam mungkin bisa selesai 1 jam, karena jernih dirinya gitu ya, pikirannya, perasaannya, jiwanya tenang. Nah, karena si jiwanya tadi tidak jernih gitu, ada dimensi yang masih lapar gitu. Nah, akhirnya kan pekerjaan itu jadi panjang selesainya gitu ya. Jadi ada obsesi yang berlebihan untuk menuntaskannya sekarang juga. Jadi tidak sabaran gitu ya. Jadi ya akhirnya itu menimbulkan problem berkelanjutan karena kurang istirahat misalnya gitu. Pola hidup tidak teratur misalnya. Nah, seperti itu. Nah, pemikiran-pemikiran tadi itu saya cuman itu bukan penafsiran sih, itu cuman saya mencoba memahami ini ayat-ayat ini nih sebenarnya realnya seperti apa sih gitu. Karena kalau cuman lihat begini aja kan saya nggak kebayang ada orang yang profilnya langsung kayak gini gitu, se ekstrim ini kan. Saya belum pernah ketemu orang yang kayak gitu, terus terang, orang yang ya dijelaskan di ayat-ayat ini. Tapi kan harusnya ini pasti bermakna buat kita kan, ini pasti ngasih petunjuk buat kita kan.
Nah barangkali kalau direfleksikan ya kondisinya adalah mungkin belum se ekstrim ini, tetapi bibit-bibitnya udah ada gitu ya, bibit-bibit ya orang-orang yang ketika diingatkan ya untuk mengisi energi spiritual sebagaimana orang-orang lain, wah bodoh banget ya. Misalnya mungkin kan misalnya ya kita ke beberapa perusahaan di zaman sekarang tuh ada yang di jam sholat misalnya tuh malah tutup gitu. Padahal jam sholat tuh mungkin jam orang yang lagi rame ya, dia tutup, maaf kami istirahat sholat dulu misalnya gitu ya. Nah bagi sebagian orang yang hitung-hitungan banget itu ya kan melihat gila berapa kerugian yang muncul nih ya, lossnya berapa nih, opportunity yang hilang berapa nih dengan orang ditutup begini pas jam lagi rame ya kan. Nah ini kan mungkin ya, relate dengan pasti bilang berimanlah kamu sebagaimana orang lain beriman. Apakah kami akan beriman seperti orang-orang bodoh itu beriman ya, mungkin begitu ya. Dia tidak se ekstrim ini tapi arahnya ke sana ya gitu, bahwa ya sholat kan bisa nanti, bisa gantian, nggak harus jamaah juga kali misalnya begitu ya kan, nggak gitu-gitu amat lah gitu. Bisnis kan perlu jalan terus, bahkan mungkin ada justifikasi, kasihan dong pelanggannya nunggu, masa disuruh nunggu setengah jam orang sholat dulu. Nah ada nyambung sama sebelumnya kan, justru jangan berbuat kerusakan di bumi, mereka menjawab justru kami orang-orang yang melakukan perbaikan. Jadi ada justifikasi bahwa hal itu seperti seolah-olah baik. Nah orang yang hitung-hitungan banget begini itu ya akhirnya kehidupannya ya adalah kehidupan yang penuh dengan kegelapan, karena mereka hanya bisa melihat dengan mata fisik ya. Jadi begitu misalnya tadi cahayanya ditutup ya, cahaya spiritual itu ditutup sama Allah, ya gelisah ya, dia nggak bisa melihat apa yang ada di balik yang kelihatan kan gitu. Nggak bisa melihat kaitan antara kedamaian hidup dengan sholat, dengan infak. Nggak bisa melihat kehidupan melampaui apa yang tampak di kasat mata. Jadi di luar yang kasat mata itu semuanya gelap gitu, semuanya gelap. Jadi wah nih pandemi, wah kita mesti tutup, wah mesti bayar THR lagi kondisi kayak gini, waduh berat lah gitu. Semuanya jadi gelap gitu, karena fokusnya hanya pada materi aja. Ini kan kalau lihat ini semua orang jenis seperti ini kan orang yang fokusnya pada materi kan, nggak bisa melampaui karena tidak yakin pada yang gaib ya. Lawannya adalah yang 5 ayat pertama itu ya, yaitu orang yang bertakwa itu yang meyakini pada yang gaib. Nah yang ayat 6 sampai 20 ini kan orang yang tidak meyakini yang gaib gitu, makanya gelap, jiwanya gelap, dia nggak bisa melihat cahaya gitu, kecuali yang kasat mata. Jadinya ya kehidupannya seperti tadi, begitu ada problem, ada masalah, ada kerugian bisnis gitu, langsung ketakutan, khawatir seperti hujan gitu ya, wah nggak ada harapan. Nah munculnya masalah-masalah psikologis, depresi berat dan lain sebagainya. Ya moga-moga kita dihindarkan dari kondisi seperti ini. Nah ini menariknya ya, ayat-ayat berikutnya sih kalau kita refleksikan ya semacam mengajak untuk kembali mengingat gitu ya. Jadi kalau seandainya kita mepet-mepet ke kondisi kemunafikan ini, diingatkan kembali untuk mengisi lagi ya cahaya spiritual kita dengan cara nanti kita memikirkan kembali ya kekuasaan Allah gitu. Sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.